Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membacakan sebuah hadis-hadis tentang pahala daripada membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis pertama dari Abu Malik Al-Asy'ari meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalimat Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan amal. Kalimat Subhanallah walhamdulillah dapat memenuhi langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti, sabar itu terang, dan Al-Quran merupakan petunjuk bagimu. Setiap orang pasti pergi, dia menjual dirinya, lalu ada yang membebaskan diri dari siksa Allah. Ada pula yang mencelakakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua dari Aisyah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia diciptakan mempunyai 360 persendian. Orang yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, beristighfar, membuang duri atau batu dari jalan yang biasa dilewati oleh orang Islam, atau menyeru yang ma'ruf dan melarang yang mungkar sebanyak jumlah persendian itu, maka pada waktu sore dia telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Hadis yang sahih dari Imam Muslim. Hadis yang keempat, seorang sahabat meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan yang paling baik adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang kelima dari Samurah bin Jundub meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan yang paling baik dan dicintai Allah ada 4, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bacaan itu boleh dibaca tidak beruntun. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahan redaksi, semua itu berasal dari Al-Quran. Hadis yang keenam dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika aku dimi'rajkan, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berkata, Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan kepada mereka, di surga terdapat tanah yang subur, airnya tawar. Tanah itu berupa lembah dan tanamannya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang ketujuh dari Salman pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga terdapat lembah yang subur, berbanyaklah tanamannya. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa tanamannya? Lantas Rasulullah menjawab, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis yang ke-8 dari Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan Abu Hurairah yang sedang menanam sesuatu. Rasulullah bertanya, Abu Hurairah, apa yang sedang kau tanam? Abu Hurairah menjawab, aku sedang menanam biji-bijian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan menunjukkan tanaman yang lebih baik dari tanaman ini, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kali kalimat ini kamu baca, pasti ditanam sebatang pohon
di surga untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah memilih 4 kalimat, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Orang yang membaca Subhanallah dicatat 20 pahala dan dihapus 20 dosa darinya. Orang yang membaca Allahu Akbar juga mendapat imbalan yang sama. Orang yang membaca La ilaha illallah juga mendapat hal yang sama. Dan orang yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan tulus, pasti dicatat baginya 30 kebaikan dan dihapus darinya 30 kesalahan dan dosa. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah perisai kalian. Para sahabat bertanya, apakah musuh sudah datang ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, tidak. Yang aku maksud adalah perisai dari neraka. Bacalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat itu pada hari kiamat nanti menjadi perisai dan pengantar. Semua kalimat itu adalah amal yang kekal lagi soleh. Hadis riwayat An-Nasai. Hadis yang ke-10 dari Nu'man bin Bashir meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara zikir yang mengagungkan Allah adalah tasmid, tasbih, tahlil, dan tahmid. Semuanya mengambil tempat di ars. Mereka bersuara seperti suara lebah mengingatkan pemiliknya. Apakah kalian tidak ingin ada yang selalu mengingatkan? Hadis sahih dari Ibnu Majah. Hadis yang ke-12 dari Anas meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah ranting yang pada daunnya beliau mengibas-ngibaskan ranting tersebut. Namun daunnya belum berjatuhan, beliau mengibas-ngibaskannya lagi, tetapi daun-daun itu tetap belum berjatuhan. Setelah beliau mengibas-ngibaskan yang ketiga kalinya, daun-daun tersebut baru berjatuhan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua dosa berguguran seperti gugurnya daun-daun dari ranting ini. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Abi Aufa meriwayatkan seorang yang berasal dari desa berkata, Rasulullah, saya telah mempelajari Al-Quran, tetapi saya belum bisa. Ajarilah saya kalimat yang menandingi Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Orang itu membacanya sambil menengadahkan tangan. Kemudian berkata, Rasulullah, ini pujian untuk Allah, mana untukku? Lantas Rasulullah bersabda, Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, warzuqni, wahdini. Yang artinya, ya Allah, ampunilah saya, berilah saya rahmat, maafkanlah saya, berilah saya rezeki, dan berilah saya petunjuk. Setelah orang desa itu pergi, Rasulullah bersabda, orang desa itu pergi dan kedua tangannya penuh dengan kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Hadis yang ke-14 dari Umran bin Husain meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah di antara kalian ada yang mampu beramal sebesar gunung Uhud setiap hari? Para sahabat berkata, Rasulullah, siapa yang akan sanggup beramal setiap hari sebesar gunung Uhud? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian semua pasti sanggup. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang senilai dengan gunung Uhud?
Rasulullah bersabda, kalimat subhanallah pahalanya lebih besar dari gunung Uhud. La ilaha illallah pahalanya lebih besar dari gunung Uhud. Alhamdulillah pahalanya lebih besar dari gunung Uhud. Dan Allahu Akbar pahalanya juga lebih besar dari gunung Uhud. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis yang ke-15 dari Abdullah bin Umar meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pada setiap hurufnya terdapat 10 kebaikan bagi pembacanya. Hadis riwayat Ibnu Abu Ad-Dunya. Hadis yang ke-16 dari Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman surga, berzikirlah. Para sahabat bertanya, di mana taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua masjid. Para sahabat kembali bertanya, apa zikir yang harus kami baca Rasulullah? Rasulullah menjawab, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis yang ke-17 dari Abu Dzar meriwayatkan beberapa orang sahabat berkata kepada Rasulullah, orang kaya meninggal dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat dan berpuasa sebagaimana yang kami lakukan. Mereka juga bersedekah dengan kelebihan hartanya, sementara kami tidak. Rasulullah bersabda, bukankah Allah telah menjadikan beberapa kalimat yang dapat kalian sedekahkan? Ketahuilah, setiap tasbih, takbir, dan tahmid adalah sedekah. Menganjurkan kebaikan adalah sedekah. Mencegah kejahatan juga sedekah. Bahkan pada kemaluan kalian juga terdapat sedekah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah ketika kami melakukan hubungan intim dengan istri, kami juga berpahala? Rasulullah bersabda, bukankah kalian tahu jika hasrat dilampiaskan pada yang haram itu berdosa? Begitu juga jika hasrat disalurkan kepada yang halal, itu mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Salma, hadis yang ke-18, dari Abu Salma pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, luar biasa bagi 5 perkara ini, alangkah beratnya pada timbangan amal nanti, yaitu la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Anak seorang muslim yang soleh dan meninggal, dia merelakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan yang terakhir dari yang ke-19 dari Abdullah bin Mas'ud berkata, setiap kali saya menyampaikan hadis kepada kalian, saya menyampaikannya berdasarkan Al-Quran. Ketahuilah, jika seseorang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa tabarakallah, semua kalimat itu digenggam oleh malaikat dengan sayapnya. Malaikat membawa kalimat itu ke langit. Setiap kalimat itu melewati sekelompok malaikat. Mereka memintakan ampun bagi pembacanya, sehingga wajah Allah bercahaya dengan bacaan itu. Kemudian Abdullah membaca ayat yang artinya, kepadanya dinaikkan ucapan-ucapan yang baik, dan kepadanya amalan-amalan soleh diangkat. Quran Surat Fatir ayat 10. Hadis riwayat At-Tabrani. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.